Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, berjumpa kembali dengan saya Sony Syarifuddin di program Klinik Kimia Cara Asik Belajar Kimia di channel kesayangan kita, yaitu Aurum Ramadhani. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang soal dan pembahasan UTBK atau SBMPTN Kimia tentang materi struktur atom, sistem periodik unsur, dan ikatan kimia. Nanti kita akan membahas soal-soal SBMPTN atau UTBK dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Oke, sebelum kita masuk ke soal dan pembahasannya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi penting tentunya mengenai materi-materi kimia, atau juga bisa nanti tentang pembahasan soal-soal SBMPTN materi yang lainnya. Oke sahabat, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu soal SBMPTN tahun 2015. Nomor atom fluor dan belerang berturut-turut adalah 9 dan 16. Pernyataan yang benar tentang senyawa belerang tetrafluorida adalah apakah A, satu gitu ya sahabat, bersifat polar, ataukah dua mempunyai sudut ikatan FSF yaitu 109 derajat, kemudian apakah yang ketiga memiliki sepasang elektron bebas pada atom S, ataukah yang keempat berbentuk tetrahedral. Nah, kita langsung bahas ya sahabat ya. Senyawa belerang tetrafluorida dengan rumus SF4 itu kan memiliki, kita tahu bahwa belerang itu mempunyai 6 elektron valensi, karena dia terletak di golongan 6. Kemudian 4 diantaranya itu digunakan berikatan dengan atom F. Langkahnya adalah kita buat struktur Lewisnya dulu sahabat. Nah, kalau kita menggunakan cara manual langsung ya, jadi SF4 itu, S itu golongan 6, F itu golongan 7. Karena F berjumlah 4, kita kalikan 4, ketemu 28, maka elektron valensi totalnya adalah 34. Atau dengan kata lain kita bagi 2 menjadi 17 pasang elektron. Langkah berikutnya kita buat struktur Lewisnya sahabat, di mana atom pusatnya adalah belerang yaitu S. Ini ada atom F sebanyak 4, kita buat di sekelilingnya ya, samping kiri kanan dan atas bawah. Kemudian kita share ya, kita bagikan 17 pasang ini. Ini 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, karena sudah oktet semua, tinggal satu pasang, kita kembalikan ke atom pusatnya ya. Nah, ini. Oke, seperti ini. Nah, ini sebagai PEB. Jadi kalau kita hitung di sini ada PEI ya. PEI elektron ikatannya ada ini 1, kemudian 2, 3, 4 ya, 4 PEI, dan PEB-nya ada 1. Sehingga total domainnya adalah 5 domain kan gitu. 5 domain. Nah, jadi ada 1 PEB ya sahabat ya. Karena ini 4 PI dan 1 PEB, maka rumusnya adalah AX4E kan, seperti itu, AX4E. Bentuk molekulnya adalah sisal kan gitu. Jadi kalau AX4E itu kan sisal. Kalau kita tahu sahabat ya, karena 5 domain itu kan bentuk dasarnya adalah segitiga bipiramida gitu ya. Kita hilang dulu biar sahabat paham ya materinya. Kalau 5 domain itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ada yang di sisi horizontal dan sisi vertikal gitu. Jadi ini misalkan ini adalah S gitu ya, ada F-nya sebanyak 4 ya. 1, 2, 3. Kemudian ada yang seperti ini. Atau lebih mudahnya ini F. Kemudian kita hapus saja sebentar di sini, kita iris sahabat yang sini. Oke, kita kembali ke pulpen. Nah, jadi ini adalah PEB-nya kan gitu sahabat. Nah, ini ada PEB. Jadi SF4 ini kan bentuk awalnya tadi adalah segitiga bipiramida. Karena ada 1 PEB, kita ubah ini, maka bentuknya adalah kalau kita lihat dari sisi gimana ya, ini sisi ini kaki ya, ini anggap sebagai kaki. Ini jadi bentuk molekulnya adalah jungkat-jungkit gitu ya, atau sisal dengan 1 PEB. Nah,
Karena punya PIB maka bersifat polar gitu sahabat. Maka pernyataan 1 ini benar ya, bersifat polar, kemudian memiliki sepasang elektron bebas pada atom S, ini juga benar. Nah, bagaimana untuk bentuknya? Bentuknya adalah sisal, maka pernyataan nomor 4 ini jelas salah sahabat ya. Kemudian sudutnya adalah untuk yang sisi horizontal ini adalah 90 derajat, dan kalau seperti ini sudutnya adalah 120 derajat. Nah gitu. Maka pernyataan nomor 2 salah. Maka jawabannya yang benar di sini adalah 1 dan 3 atau B ya sahabat ya. Nah, jawabannya adalah B ya. Mudah ya sahabat ya untuk bentuk molekul sebenarnya untuk yang SBMPTN tahun 2015. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu SBMPTN tahun 2016 ya sahabat ya, atau masih 2015. Soal yang hampir mirip. Oh iya, jadi di SBMPTN tahun 2015 ini sahabat ada 2 soal ya tentang ikatan ya di sini. Kalau tadi tentang bentuk molekul, maka yang kedua ini tentang gaya antar molekul. Pertanyaannya adalah, dalam larutan, interaksi yang dominan antara molekul I2 dengan molekul etanol adalah apakah A, ikatan hidrogen, B, dipol tereduksi dengan dipol permanen, ataukah C, ion dengan dipol permanen, ataukah D, dipol permanen dengan dipol permanen, ataukah E, gaya dispersi lambda. Oke, caranya adalah kita tentukan sifat kepolaran dari I2 dan etanol sahabat ya, I2 dan etanol. Kalau sahabat pelajari tentang ikatan kovalen polar dan nonpolar, pasti tahu ya I2 itu sifatnya nonpolar ya, seperti H2, F2, O2 itu kan sifatnya nonpolar ya. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini, oh ini I, kemudian ini I, kan ini punya kekuatan kepolaran atau gaya tarik yang sama ya, gaya tarik yang sama, elektronegatifan juga sama, maka tidak ada yang menang, tidak ada kutub, maka sifatnya adalah non polar gitu. Nah, bagaimana dengan etanol? Etanol adalah satu jenis alkohol gitu, dengan rumus CH3CH2OH. Nah, adanya gugus OH yang elektronegatif ini menyebabkan senyawa etanol bersifat polar ya, atau punya kutub gitu ya, punya kutub. Maka kalau I2 sifatnya non polar, berarti dia nanti akan terpengaruh dengan etanol yang sifatnya polar. Ya, ini polar, etanol polar. Karena etanol polar, maka polarnya adalah polar permanen. Nah, karena dari strukturnya saja dia sudah menjelaskan ini dipol permanen. Jadi antara antara B, kemudian C, kemudian D, kan gitu. Nah, A sama E kita eliminasi ya sahabat ya. Nah, berikutnya sahabat kita lihat I2. Karena I2 itu non polar ya, non polar, maka awan elektron yang ada pada I2 ya, saya ulangi lagi, awan elektron yang ada pada I2, nah, ini punya awan elektron ketemu dengan OH dari etanol, nah gitu, maka dia akan terinduksi karena dia sifatnya adalah elektronegatif di sini, sangat negatif gitu, maka awan elektron dari I2 akan mengalami induksi atau dipengaruhi oleh OH, akan tertarik, tapi sifatnya tidak permanen ya sahabat ya. Maka di sini I2 akan berinteraksi dengan CH3OH melalui interaksi yaitu dipol terinduksi dan dipol permanen. Ini jawabannya adalah B yang gitu. Kalau ion nggak mungkin ya sahabat ya, karena I2 itu bukan ion. Jadi penjelasannya adalah awan elektron I2 itu akan terinduksi sementara oleh kepolaran etanol yang permanen, sehingga interaksi dominan yang terjadi antara keduanya adalah dipol terinduksi dengan dipol permanen. Oke sahabat, kita lanjutkan ke soal yang ketiga ya sahabat ya. Soal yang ketiga SBMPTN tahun 2017 sahabat. Jadi tahun 2016 tentang ikatan SPU, kemudian struktur atom dan ikatan ini belum keluar gitu ya sahabat ya. Keluar lagi di tahun 2017. Kita lihat soalnya sahabat. Wah, kalau lihat ini sepertinya susah ya. Dalam molekul di atas, atom C dengan nomor atom 6 yang mengikat CH3 menggunakan orbital hibrida, apakah A SP, B SP2, C SP3, D SP2D, ataukah E D SP2. Nah, ini ada tips dan triknya ya sahabat ya. Jadi kalau ini dibuka strukturnya ya sahabat ya, ini dua propena ya, dua propena, atau kalau kita gambar
CH3, kemudian ini ada C yang berikatan terangkap dengan C, kemudian ada CH3. Kita lengkapi atom hidrogennya seperti ini. Nah, maka ini ya, ini sudah ditulis. Oke, 2 propena. Kemudian pertanyaannya adalah atom C yang mengikat CH3. Berarti ini maksudnya, sahabat. Atau ini. Nah, sama. Itu menggunakan orbital hibrida jenisnya apa kan gitu. Nah, cara cepatnya sahabat, biar sahabat nggak lama-lama ngerjakan soal seperti ini. Jika C itu berikatan tunggal sebanyak 4, maka orbital hibrida yang digunakan adalah sp3. Nah, jika C itu mempunyai ikatan rangkap 2, maka orbital hibrida yang digunakan adalah sp2. Jika C menggunakan ikatan rangkap 3, maka yang digunakan orbital hibridanya adalah sp. Ini cara cepatnya, tapi ini khusus untuk atom karbon, sahabat. Jadi udah jelas jawabannya, karena ini C yang ada di 2 propena, 2 atom C ini adalah menggunakan atau mempunyai apa ini namanya ikatan rangkap ya, rangkap 2. Maka langsung saja sahabat, jadi jawabannya adalah sp2 ya sahabatnya. Ya, jawabannya B, sp2. Itu cara cepatnya sahabat. sp2. Saya ulangi lagi, kalau hibridisasi sp3 itu 4 ikatan tunggal, kalau sp2 ada 2 ikatan tunggal dan 1 ikatan rangkap 2. Jika sp maka ada 1 ikatan tunggal dan 1 ikatan rangkap 3. Nah, gitu. Oke sahabat, kita lanjutkan ke soal yang keempat, yaitu soal SBMPTN tahun 2018 sahabat ya, 18. Nah, ini sama sahabat seperti soal SBMPTN tahun 2015 tadi ya, kalau nggak salah SF4 gitu ya. Nomor atom S dan F masing-masing adalah 16 dan 9. Kedua unsur tersebut dapat membentuk molekul SF4. Bentuk molekul dan kepolarannya. Nah, ini gampang ya sahabat. Tadi sudah ini kita gambar malahan ya. Ini struktur Lewisnya, PI-nya 4, PEB-nya 1, AX4E, yaitu sisau, juga jungkit dan polar. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah D sahabat ya. Oke, berikutnya kita masuk ke soal SBMPTN tahun berapa lagi nih, 2019. Nah, berilah soal yang kelima ya, TBK tahun 2019 yang terbaru ini sahabat. Molekul ClF3 ya memiliki 3 domain pasangan elektron ikatan dan 2 domain pasangan elektron bebas. Berarti 3 domain itu terdiri atas 3 domain pasangan elektron ikatan, berarti 3 PI ya. 3 PI maksudnya, kemudian ada 2 PEB. Kalau di total kan 5 domain ini sahabat. Nah, kalau 5 domain berarti kan segitiga bipiramida ya sahabat ya, bentuk dasarnya segitiga bipiramida ini maju gitu ya. Ada yang mundur atau ke belakang. Nah, oke. Ini kemudian PEI nya 3 sahabat, PEB nya 2. Berarti ini PEB ya, PEB-nya 2, PI-nya 3. Berarti ini CL, ini F, gitu ya sahabat ya. Ya, saya ulangi lagi, PEB-nya 2, kita taruh di sebelah kiri nih sahabat biar kelihatan. Kemudian ada PEI-nya sebanyak 3. Ini ikatnya 1, pasangan elektron ikatannya maksudnya 1, 2 dan 3. Ini bentuk molekulnya udah kelihatan nih sahabat ya. Bentuk molekulnya adalah bentuk T. Terus opsinya sahabat, apakah A tetrahedral atau tetrahedron terdistorsi, ada bipiramida trigonal bentuk T. Nah, sesuai dengan prediksi kita bentuk T sahabat, linier dan piramida segi 4. Nah, 5 domain bentuknya adalah bentuk T. Jadi sahabat, untuk soal seperti ini sebenarnya mudah. Caranya adalah kita gambar struktur Lewisnya terlebih dahulu seperti yang soal yang pertama tadi. Namun jika di sini soal ini alhamdulillahnya udah langsung ditulis ya, ada berapa domain ya, PI dan PEB-nya. Jadi kita bisa menentukan langsung ini bentuk molekulnya apa gitu. Jika sahabat masih belum paham tentang bentuk molekul, ada juga di channel Urum Ramadhani ini ada Bu Murni juga sudah menjelaskan tentang bagaimana bentuk molekul ya, bagaimana cara menentukan menggambar struktur Lewis, kemudian menentukan ada berapa domain, kalau domainnya 2 bentuk molekulnya apa, kalau 3 itu gimana, 4 gimana, 5 gimana, 6 dan sebagainya. Nanti kalian bisa search
search atau cari ya di channel Aurum Ramadi tentang bentuk molekul, nanti belajar bersama Bu Murni. Oke, kita lanjutkan sahabat ke soal yang ke-6. Jadi soal UTBK tahun 2019 juga sahabat. Masih tentang bentuk molekul di sini sahabat. Jika atom X ya punya konfigurasi yaitu neon S2 dan P5 dan Y neon S2 P3. Jika unsur X dan Y bersenyawa, maka bentuk molekul senyawa yang terjadi adalah. Oke, sahabat, kita identifikasi di sini elektron valensi ya, elektron valensinya atau elektron yang ada di luar. Karena kita tahu bahwa elektron valensi itu digunakan untuk berikatan. Jadi kita harus ngerti ini rumus kimianya itu apa gitu ya. Apakah XY3 atau apa XY2 atau XY4 atau dan sebagainya. Kita lihat di sini P5 ya. P5 itu berarti dia golongan 7 gitu ya. Kalau aturannya golongan itu untuk P kita tambahkan S-nya ya. Jadi ini golongan 7 sahabat ya, golongan 7 atau 7A gitu ya. 17 ya atau 7A. Dan di sini golongannya adalah golongan 5A atau golongan kebalik ini. Golongan 15 gitu ya. 7A dan 5A. Kita ambil contoh sahabat, mungkin lebih bagusnya golongan 5 kita buat fosfor ya gitu. Kemudian ini golongan 7 kita buat yang Cl gitu ya sahabat, biar enak ya. Fosfor dan Cl. Nah, kalau fosfor dan Cl mungkin sahabat tahu lah kira-kira senyawanya kan ada PCl3, ada PCl5. Nah, kalau kita oktet itu PCl3. Kalau di oktet berkembang dimasuk PCl5. Oke, kita asumsikan yang PCl3 dulu sahabat ya. Lebih enak ya PCl3 karena lebih sedikit. Nah, gambarnya nggak susah gitu. Kalau PCl3 sahabat, PCl3 ini golongan 5, ini golongan 7, kita kalikan 3, 21 untuk menentukan jumlah elektron valensinya, 26 atau 13 pasang elektron. Dan kita kita gambar fosfor ya sebagai atom pusatnya, Cl-nya sebanyak 3 sahabat. Kita share atau sebarkan elektronnya sebanyak 13 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Nah, ini sudah oktet, alhamdulillah. Ini oktet, Cl yang atas pun juga sudah oktet, dan fosfor yang di bawah pun alhamdulillah juga sudah oktet. Kemudian kita hitung PI-nya sahabat. PI dari atom pusat ini kan ada 1, 2, 3 ya. Ini ya, 1, 2, 3 yang digunakan berikatan, dan PIB-nya sebanyak ini 1, sehingga total domainnya adalah 4. Nah, kalau kita tahu bahwa total domain 4 itu kan bentuk dasarnya adalah tetrahedral di mana P kemudian ada seperti ini ya. 1, 2, kemudian ini apa? Ini ke belakang gitu ya, ke belakang, ini maju ke depan ya, boleh. Nah, ada Cl, dan di sini adalah pasangan elektron bebas. Nah, ini bentuk molekulnya apa? Bentuk molekulnya adalah piramida segitiga ya, piramida segitiga. Kebetulan di sini jawabannya sudah ada yaitu C. Maka jawabannya adalah C ya sahabat ya, langsung. Kita lihat pembahasannya sahabat. Untuk Y kan elektron valensinya 5 oktet 3 elektron. Bolehlah seperti ini 1 elektron. Nah, langsung saja itu. Di mana atom pusatnya adalah 4 pasang elektron, ada 3 Pi dan 1 PeB, sehingga bentuk molekulnya adalah piramida segitiga. Oke sahabat, itu saja tentang soal dan pembahasan soal UTBK atau SBMPTN dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Semoga bermanfaat buat kalian, terutama kalian yang akan mengikuti SBMPTN atau UTBK tahun 2021 atau tahun-tahun yang mendatang. Nah, pasti bermanfaat ya. Jangan lupa share, kemudian like dan komen juga. Subscribe channel ini, insya Allah nanti juga akan kalian mendapatkan notifikasi penting tentang video berupa soal ya, membahas soal dan pembahasan soal-soal UTBK untuk materi lainnya. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf mungkin ada kesalahan dalam pengucapan dan sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.